Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Kebiasaan masyarakat Indonesia, kehidupannya di, di, di setiap kehidupannya ada yang tidak pernah lepas, yaitu apa? HP. HP itu hampir 99% masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat Indonesia, dunia malah, itu tidak lepas dari HP. Kenapa? Karena memang tidak dipungkiri HP itu adalah teman sejati, ya. Dikala apa saja, dikala menunggu, dikala santai, dikala sibuk juga kadang-kadang HP yang bisa menemani. Semua kalangan sekarang memakai HP. Tua, muda, anak-anak, semua memakai HP. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tidak sedikit juga HP yang selalu dibawa kemana-mana. Ya, di rumah, lagi makan, malah ada yang sampai ke toilet juga ke belakang, HP selalu dibawa. Nah, ini fenomena yang memang tidak bisa dipungkiri, HP selalu dibawa. Sesibuk apapun kita berangkat, kalau HP tidak dibawa, itu ada merasa yang tertinggal. Betul nggak? Ya, kita pergi, lupa ketinggalan HP, itu pasti kita balik lagi, berupaya untuk supaya HP itu kita bawa. Ya, itu udah jelas, sudah sekali lagi sudah tidak bisa dipungkiri itu. Apa kaitannya Bang Fred ini dengan kasus Subang? Kasus Subang. Kalau misalkan sekarang tersangka disebutkan oleh salah satu saksi, yaitu Ramdhanu, mengatakan bahwa salah satu tersangka maksud saya, bahwa katakanlah di TKP itu ada 5 orang, Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi Arigi. Pertanyaannya, apakah sudah pihak penyidik mendeteksi keadaan HP mereka masing-masing pada saat kejadian? Ini penting sebenarnya. Kita lihat kronologis yang disampaikan. Sekali lagi ini versi Danu. Ya, kita bicara versi Danu, bukan versi Pak Yosep. Karena Pak Yosep tidak ada di tempat. Versinya Pak Yosep. Tapi versinya Danu sekarang. Danu mengatakan bahwa dari mulai warnet, kemudian ke Pecel Lele. Katakanlah kalau misalkan saudara Ramdhanu diam di Pecel Lele, di warnet, mungkinkah kalau HP itu tidak dibawa, tidak dioperasionalkan? Kita berasumsi ya, sekarang berasumsi nih. Apakah mungkin HP-nya tidak dibawa? Apakah tidak dipergunakan? Nah, apalagi di warnet, ya kan? Ah, ini bukan pertanyaan, tetapi sangat dimungkinkan kalau misalkan HP itu ada pada saat Danu di warnet. Apalagi kalau sekelas anak muda seperti Ramdhanu itu pasti saya yakin tidak lepas dari warnet, tidak lepas dari HP. Kemudian katakanlah berangkat menuju Pecel Lele. Apakah HP-nya dibawa atau tidak? Pertanyaannya sekali lagi itu ya. Walaupun memang kita berkata, mungkin miss kalau tidak dibawa, lupa atau dan sebagainya. Tapi kan dari warnet ke Pecel Lele itu jaraknya dekat. Ya, kalau misalkan tidak dibawa. Kemudian, kalau misalkan di situ disampaikan oleh saudara Ramdhanu bahwa Pak Yosep itu mau memberikan pelajaran, curhat bahwa memberikan pelajaran pada kedua korban seperti itu. Katakanlah curhat seperti itu. Artinya, kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Danu, berarti Danu tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Pak Yosep. Karena niatnya pengen memberi pelajaran. Memberikan pelajaran itu mungkin memberikan dakwah, saran, atau pendapat, atau masukan. Itu kan memberikan pelajaran ya. Seperti itu kan. Artinya apa? Bahwa tidak niat untuk akan ada pembunuhan. Secara tidak langsung, secara logika begitu kan. Ya, sekarang kita berkaitan dengan HP. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah Ramdhanu membawa HP ke TKP? Kalau misalkan begitu, berarti
Ada kemungkinan kalau gitu, kalau misalkan disampaikan oleh Ramdhanu bahwa Pak Yosef ke sana, berarti HP-nya Pak Yosef juga harus ditanyakan apakah Pak Yosef membawa HP atau tidak. Ya, ini yang memang kita tidak tahu informasi ini, karena informasi ini pasti ada di penyidik. Masalah masing-masing daripada tersangka, apakah mereka membawa HP tidak. Nah, kita tidak tahu kronologis awal. Kita baru tahu kronologis masalah Pak Yosef yang disampaikan oleh saudara Ramdhanu. Kita tidak tahu kronologis Ibu Mimin kapan datang ke TKP, Arigi kapan datang ke TKP, Abi kapan ke TKP. Kita belum ada perincian yang jelas. Apakah sudah disampaikan oleh saudara Ramdhanu kepada pihak penyidik? Saya tidak tahu. Kita belum, sampai sekarang belum tahu, ya kan? Ataukah ini memang sudah ada di pihak penyidik? Kita tidak tahu. Kita tunggu saja. Tapi permasalahannya, kalau memang di antara mereka tidak berniat untuk membunuh, ya, berarti HP itu harusnya ada di TKP, titik sinyalnya. Sekali lagi, ini di luar MIS. Ya kan MIS itu ada orang yang ketinggalan, sekali lagi ya. Tetapi kan kita lihat, tahu bahwa orang itu sekarang tidak lepas dari HP. Justru sekarang titik permasalahan, kalau memang tidak ada kecurigaan untuk membunuh, maka HP itu harus ada di TKP. Harus, karena tidak ada niat membunuh. Ya kan? Harus ada titik sinyalnya, titik sinyal HP Ramdhanu, titik sinyal HP-nya Pak Yosef, titik sinyal HP-nya Ibu Mimin, Arigi dan Abi. Harus ada di TKP. Kalau mereka memang tidak niat membunuh. Kalau memang niatnya hanya untuk adalah memberikan pelajaran. Ini sebenarnya titiknya yang harus bisa dicari. Dan ini sebenarnya tidak perlu lama-lama 2 tahun. Kalau memang titik sinyalnya itu dah. Pertanyaannya kalau misalnya sekarang, apakah tidak ada titik sinyal HP saudara Ramdhanu dan saudara Yosef, Pak Yosef di TKP pada saat kejadian? Sama halnya, sekali lagi ini kita bicara masalah logika. Ya kan? Kalau itu sinyal HP itu ada di TKP, berarti wajar. Karena niatnya memang tidak akan membunuh. Justru kalau misalnya tidak ada sinyal HP di sana, itu menjadikan pertanyaan buat penyidik. Kenapa tidak HP dibawa? Oh bisa, tadi saya sampaikan, karena misalkan tidak dibawa atau tertinggal. Memang di luar kebiasaan. Karena kita tahu bahwa kebiasaan HP itu tidak lepas daripada selalu dibawa. Ya kan? HP itu bagaikan teman-teman sejati, HP itu. Bagaikan kita lebih baik tidak bawa uang daripada tidak bawa HP. Ya kan? HP itu selalu kita, ya apalagi kalau orang-orang bisnis, orang-orang sibuk, orang selalu HP. Ya, selalu dibawa. Baru datang sebentar sudah yang dilihat HP. Baru datang ke rumah yang dilihat HP. Bangun tidur dilihat HP. Karena itu udah kebiasaan. Makanya justru titik sinyal Ramdhanu, HP-nya ada di mana terakhir? Titik sinyal HP-nya Pak Yosef ada di mana terakhir? Ini sebenarnya bisa digali sebenarnya. Kalau misalkan tidak dibawa, sekali lagi kita berlogika di sini. Ya, kita berlogika. Kan kita selalu berlogika begini, wah, jangan-jangan niatnya sudah jelek, HP-nya jangan dibawa, nanti kedeteksi. Kita kan kadang-kadang berargumen seperti itu ya. Bukan menggiring opini, tetapi kan kita berbicara kebiasaan. Ya kan? Sidik jari, katakanlah saya bicara sidik jari. Kalau dikatakan misalkan di sidik jari di rumah TKP itu ada sidik jari orang-orang yang ya wajar, karena orang, katakanlah Pak Yosef di sana atau Yoris ya, yang sering ada di rumah itu, atau misalkan Danu yang sering keluar masuk di TKP, kalau misalkan ada sidik jari mereka, itu masuk logika, wajar karena mereka ada sering. Justru kalau tidak ada sidik jari mereka, justru itu pertanyaan malah. Ya kan? Itu yang saya contohkan logikanya seperti itu. Sama dengan HP. Kebiasaan HP selalu dibawa, tiba-tiba pada saat kejadian HP-nya tidak ada. Kalau misalkan disampaikan oleh saudara Ramdhanu bahwa Ramdhanu ada di TKP, Pak Yosef ada di TKP, sinyal-sinyal mereka itu ada di mana terakhir? Ya kan? Kita sampai sekarang kan belum mendengar ini semua. Inilah sebenarnya yang bisa digali. Memang sekali lagi tadi saya sampaikan bisa miss dan lain sebagainya. Tapi kan kita berbicara logika sekarang.
titik sinyal HP mereka ada di mana. Kalau misalkan tidak ada, kenapa tidak dibawa? Kenapa bisa lupa? Menarik, ini jadi menarik. Baik, itulah materi sore ini seputar masalah titik sinyal HP terakhir Saudara Ramdhanu, Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi Adi ada di mana? Misteri dan mengandung penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.